Amanda untuk memimpin membaca doa. Silakan Amanda. Siap. Sebelum melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana teman-teman semua masuk ya? Masuk, Ada Pak. yang sudah hadir hari ini? Tidak ada. Ya, lengkap semua ya. Ya, untuk hari ini sebelum kita masuk ke mata pelajaran yang baru, saya ingin mereview ya pertemuan kemarin. Apa pertemuan kemarin kita mempelajari apa? Itu Sistem gerak tubuh ya, sistem gerak tubuh ya. Nah, jadi saya coba pengen mengingatkan kalian dulu ya. Sistem gerak tubuh kita dipengaruhi oleh organ apa saja? Siapa yang tahu? Apa, Fajar? Otak, saraf, otot, dan tulang, Pak. Oke. Yang kedua, berapa sistem gerak tubuh kita? ada Pak Amanda. ada silam. Nabila. Oh iya, Pak Nabila. Apa? Ada sistem gerak aktif sama ada sistem gerak pasif. Ya, sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Ya, otomatis pergerakan tubuh kita itu akan membutuhkan energi. Ya, dari mana energi yang diperlukan oleh otot tubuh kita? Siapa yang? Ya, Masya. Ayo, Sasa, ayo. Dari nutrisi dan oksigen yang dibawa oleh aliran darah. Ya, dari nutrisi dan oksigen yang dibawa oleh darah. Oke, kasih aplaus. Nah, tema kali ini, materi kali ini ya berhubungan dengan yang dibutuhkan oleh otot tubuh kita, yaitu nutrisi dan oksigen. Di mana nutrisi tersebut dibawa oleh mana apa? Oleh darah. Ya, materi kita adalah sistem jantung dan pembuluh darah. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya ingin kalian untuk darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup vicus pedalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Dinding bilik kiri lebih tebal dibandingkan bagian jantung yang lain. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. tujuan pembelajarannya, ya silakan Hafiz dibaca. Sudah didik mampu menerapkan pola menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah dan mampu mengidentifikasi pemeriksaan yang akan dilakukan, mengklasifikasi serta menyimpulkan sistem kerja jantung dan peredaran darah. Ya, jadi diharapkan dengan materi ini, ya peserta didik mampu menerapkan ya secara cara menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah dan mampu mengidentifikasi ya pemeriksaan yang akan dilakukan, mengklasifikasikan serta menyimpulkan sistem kerja jantung dalam peredaran darah. Ya, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya yaitu indikator pembelajaran ya. Indikator pelajarannya ayo
sini saya ada narasi kasus yang harus kalian selesaikan. Ya, kasusnya boleh dicatat. Ya. Ya, jadi di sini dalam kasus ini kalian harus selesaikan secara berkelompok. Ya, jadi saya bagi kelompok sesuai kelompok yang kemarin sudah saya berikan. Ya, dalam kelanjutan sistem gerak tubuh. Ya, silakan duduk secara berkelompok. Ya, diatur kursinya. Ya. Diatur kursinya, duduk secara berkelompok. Ayo, kursinya dibuat melingkar secara berkelompok. Ya. Nah. Ya. Ya. Oke. Ya, di situ ada langkah-langkahnya yang perlu kalian ikuti. Ya. Kalian berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing, mengumpulkan data dan informasi tadi dari berbagai macam sumber, baik dari textbook maupun dari internet, ya. Nanti setelah itu kalian rumuskan informasi tersebut, lalu ada kolom-kolom di situ yang perlu kalian jawab, ya, mengenai gambar sistem peredaran darah, ya. Nanti kalian tulis di situ. Nah, dari situ kalian bisa menganalisis, ya, apa perbedaan dari kasus Andi dan Agus, ya. Oke, setelah itu nanti kalian presentasikan, mungkin di minggu depan kita presentasikan, dan nanti kelompok satu dengan yang lain bisa mengkomentari, baik menambahkan maupun bertanya dari hal-hal yang dipresentasikan. Oke, itu langkah-langkahnya. Silakan kalian kerjakan, silakan buka laptopnya, dan ini ada textbook.
presentasi ya, dan presentasi sesuai dari kelompok masing-masing ya. Tadi kan kasusnya sudah terselesaikan ya, jadi setiap kelompok sudah menyelesaikan kasus yang telah saya berikan tadi. Oke, untuk itu terakhir saya minta untuk Fajar untuk menutup doa pada pertemuan pada kali ini. Iya, doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, saya berharap dari kasus yang kemarin yang saya berikan, narasi kasus yang saya berikan, berharap kalian akhirnya mampu ya menganalisis sistem jantung dan peredaran darah ya, lalu mengklasifikasikan tentang jantung dan pembuluh darah ya. Tadi kan sudah kalian tahu ya bahwa jantung secara klasifikasi memiliki 4 ruangan. Apa aja? Atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, ventricle sinistra. Ya, atrium dextra dan sinistra, dan ventricle dextra dan sinistra. Ya, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem jantung dan pembuluh darah atau biasanya disebut dengan kardiovaskuler. Perkenalkan, nama saya Ohina Yukinasi. Saya Ainul Rizki. Saya Putri Sabrina. Ayo ke Mandala Pratama. Baik, jantung yaitu sistem peredaran darah merupakan suatu sistem dalam tubuh manusia yang disebut juga dengan sistem kardiovaskuler, yang merupakan sistem pemindahan nutrisi dan zat-zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh sel-sel organ dalam tubuh dan sebaliknya. Organ-organ dalam jantung yaitu ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung sendiri memiliki fungsi sebagai alat pemompa darah. Jantung mempunyai 4 ruang yang terbagi seperti atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, dan ventricle sinistra. Oke, di sini saya akan menyampaikan narasi kasusnya. Andi dan Agus merupakan kakak beradik. Andi sangat gemar berolahraga, terutama olahraga bola. Sedangkan Agus yang merupakan adik dari Andi kebalikan dari Andi. Agus tidak suka aktivitas yang menguras tenaga. Agus lebih suka kegiatan yang santai-santai saja. Bagaimana pengaruh sistem kardiovaskuler terhadap Andi dan Agus? Kondisi sistem jantung dan pembuluh darah Andi dan Agus. Darah membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh organ tubuh. Tujuannya adalah agar tubuh tercukupi energinya. Nutrisi yang dibawa oleh plasma darah berupa air, garam, mineral, dan protein. Dari semua zat yang terkandung dalam plasma darah mudah larut, kecuali protein. Protein yang diserap oleh otot akan menumpuk jika tidak banyak digunakan aktivitas. Dalam hal ini, Andi hobi berolahraga, terutama bermain sepak bola. Ketika Andi melakukan aktivitas olahraga, maka jantung akan memompa lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen total. Karena pembuluh darah arteri yang membawa nutrisi dan oksigen banyak berada di sela-sela otot lurik. Dan dalam aktivitas tersebut, itu pun tubuh Andi akan membakar lemak atau kolesterol berlebih. Maka daripada itu tidak terdapat penumpukan lemak atau kolesterol di dalam tubuh Andi, baik di otot maupun di pembuluh darah, sehingga Andi memiliki sistem pembuluh darah yang sehat. Sedangkan Agus berbeda dengan Andi. Agus tidak suka aktivitas yang menguras tenaga, sehingga nutrisi di tubuh Agus tidak dapat dimetabolisme secara maksimal. Hal tersebut sangat merugikan tubuh Agus, karena penumpukan lemak di otot maupun di dalam pembuluh darah dapat mengakibatkan kerja otot dan sirkulasi darah tidak berjalan dengan baik. Kondisi tersebut mengakibatkan kerja jantung semakin berat
yang akhirnya dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti hipertensi, jantung koroner, diabetes, dan yang lainnya. Oke, untuk materi yang disampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, nama saya Winaya Kinasi. Saya mau bertanya, kenapa kolesterol bisa menjadi penyakit? Karena kolesterol tidak dapat larut dalam air, maka jika terjadi penumpukan akan mengakibatkan kerja organ terganggu. Jika melekat dalam pembuluh darah, waktu akan menghambat peredaran darah, maka tekanan darah jadi tinggi atau hipertensi. Ya, jadi kalau kolesterol nggak bisa larut dalam air nih. Jadi kalau misalnya dia yang numpuk kayak jadi penyakit. Singkatnya mah jadi hipertensi deh. Oke, tidak ada yang bertanya lagi kan? Tidak. Oke, sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Mohon maaf kalau ada yang masih salah, masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kesimpulannya, ya, sistem pergerakan darah kita atau peredaran darah kita itu dipengaruhi oleh 3 organ. Apa aja coba kita ulangi? Jantung, pembuluh darah. Nah, ya, dari narasi kasus tadi antara Andi dengan Agus itu memperlihatkan ada perbedaan, ya, dari aktivitas, bahwa aktivitas kita, ya, atau olahraga kita itu fungsinya untuk apa? Tadi apa tadi? Yang kalian jadi apa aja? Untuk apa? Jadi agar sistem jantungnya itu bergerak lebih efisien. Nah, jantungnya memicu jantung untuk bekerja lebih efisien, ya. Nah, lalu yang kedua apa? Tujuannya kita berolahraga membakar kalori. Terus yang ketiga menjaga stabilitas berat badan, ya. Nah, dari kasus tersebut juga kita lihat bahwa si Agus itu sulit untuk beraktivitas. Dia lebih suka duduk-duduk santai-santai, ya, tiduran, ya, aktivitasnya minimal banget ya pokoknya. Ya, nah itu yang akan menyebabkan timbulnya apa? Penyakit, ya. Makanya tadi Maria bertanya, kenapa kok kolesterol, ya, bisa menimbulkan penyakit, ya. Nah, Nabila menjawab apa tadi? Itu karena kalau kolesterol itu tidak dapat larut dalam air. Nah, jadi lemak atau kolesterol itu tidak dapat larut di dalam air. Dan jadi kalau misalkan tidak kita buang dengan berolahraga, ya, maka dia akan terjadi penumpukan pada organ-organ tubuh kita. Tadi Nabila sudah memberikan contoh, misalkan pada penumpukan pada dinding pembuluh darah, ya. Kalau misalkan menumpuk pada dinding pembuluh darah, otomatis peredaran darah juga akan susah lewat, terhambat. Kalau dengan adanya hambatan tersebut, otomatis juga jantung akan bekerja secara ekstra berat, ya, pompanya berat. Analoginya gini, kalau misalkan kamu, ya, membuka air keran, ya, air keran itu kan mengalir lewat selang kan, ya, lewat selang. Nah, ujung selangnya itu kamu pencet, apa yang terjadi pada air tersebut? Muncrat jauh, ya, karena tekanannya tinggi, lubangnya kecil, ya. Tapi kalau misalkan ujung selangnya kita buka, maka air akan mengalir secara normal, ya. Nah, itu analoginya itu. Kesimpulan pada hari ini bahwa sistem kerja kardiovaskuler kita atau sistem jantung dan pembuluh darah pada tubuh kita harus terjaga dengan baik. Sekarang kalian ambil handphone kalian, saya sudah mengirim link, ya, Google Classroom untuk kalian mengerjakan soal-soal tersebut, ya. Nah, soal tersebut dikerjakan dengan baik, dengan teliti, ya. Nanti akan dikoreksi. Silakan dibuka handphone-nya.
Ya, sudah selesai semua? Sudah. Ya, oke. Jadi untuk materi pembelajaran sistem jantung dan peredaran darah telah selesai. Minggu depan kita masuk ke materi pembelajaran sistem pencernaan ya. Nah, saya berharap kalian sudah memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Terus kira-kira kesulitannya apa dalam materi ini? Kesulitannya? Oh, bahasanya. Terus apa lagi? Bahasa, ilustrasi, terus apa? Cara ya bisa dipahami tapi nggak bisa dijelasin. Mengkoneksikannya agak susah. Ya. Terus yang kalian dapat apa pada materi pembelajaran hari ini? Mariam, apa Mariam? Yang kamu dapat dalam pembelajaran jantung ya. Jadi mampu memahami sistem peredaran darah dan jantung. Ya, selesai sudah materi hari ini. Jadi silakan kalian duduk ke posisi masing-masing. Oke. Ya, sebelum kita akhiri, saya minta Ayu untuk membaca mimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Dimulai. Kameranya kan lu.